Assalamualaikum cat lover, dimanapun Anda berada. Hari ini kita beri makan dulu si para krucil berdua. Ini sebenarnya saya mau berinya tuh untuk si Milo ya. Tapi karena si Scooby itu sudah mau mengganggu, jadi kita kasih aja sedikit untuk dia. Tadi dia udah makan, karena makanannya Scooby kan lain, karena dia udah gede. Yang ini kan untuk si bayi Milo. Dan ini dia. Tapi kelihatannya dia tidak mau ya, cat lover. Mungkin dia masih kenyang. Jadi hari ini tuh rencananya saya tuh ingin memberikan Milo tuh obat cacing. Karena kalau kita lihat penampakan Milo itu memang udah fix ya ciri-ciri kucing cacingan. Bulunya tuh kan kering dan juga kusam. Perutnya juga membuncit. Jadi tuh lihat. Jadi kalau misalnya kok masih bayi kok bisa kena cacing. Jadi Milo ini kan dari ibu indukan yang liar ya, otomatis ada cacingnya dong, dan waktu menyusui pasti Milo tertular dari induknya. Jadi Milo ini kan udah 2 minggu, sekitar 2 minggu lebih berada di rumah saya setelah saya rescue. Jadi udah saatnya saya memberikannya obat cacing. Kenapa tidak langsung saya berikan? Itu ada alasannya tertentu ya. Nanti akan saya sampaikan setelah saya memberi dia obat cacing. Jadi saya memberikannya itu Drontal Cat, ya ini obat cacing yang biasa digunakan oleh dokter langganan saya juga. Dan untuk dosisnya sendiri kan itu kan biasanya untuk satu tablet itu untuk 4 kilo. Jadi kita bagi aja dengan berat badannya anak kucing. Jadi kira-kira seperti ini kalau di kamera besar ya, tapi ini kecil. Kita kasih, kita coba. Ini melawan dia ya. Tuh. Alhamdulillah ketelan. Nah, jadi kalau dia udah melet-melet gitu ya, itu tandanya dia udah menelan obatnya. Alhamdulillah udah ketelan tadi. Jadi yang kedua saya masukin lagi tadi. Jadi ya biasanya kalau di dokter langganan saya ya untuk pemberian obat cacing sendiri, setelah 2 jam kemudian baru boleh diberi makan. Karena biar kucing itu tidak muntah. Agar juga efek obatnya juga bagus ya ke kittennya. Jadi ini Milo makan, itu makanannya itu makanan kering. Karena dia tuh kan baru belajar makanan dry food juga, dan dia tidak begitu suka ya, namanya masih baru. Jadi saya campur dengan ikan gitu yang saya halusin. Jadi untuk memancing. Dan alhamdulillah dia jadi makannya jadi banyak. Jadi untuk kitten yang kita rescue, kenapa tidak langsung boleh diberikan obat cacing? Nah, kata dokter langganan saya juga itu kan, bahwasanya biasanya tuh kalau kucing yang habis kita rescue itu kan dia dalam kondisi masih stres. Kalau kita bawa ke tempat kita kan itu ke tempat yang baru, dan juga kita juga tidak tahu ya kondisi kucing itu atau kitten itu dalam kondisi yang baik-baik aja atau tidak gitu. Karena gini, kalau misalnya kucing itu tidak dalam kondisi yang baik atau dia sedang mengalami muntah atau mencret, apabila kita memberikan obat cacing tuh malah biasanya memperparah gitu. Itu seperti itu kata dokternya ya. Jadi sebaiknya kita menunggu 1 minggu, setelah itu baru kita memberinya obat cacing. Karena kalau pemberian obat cacing juga bisa buat kucing stres ya. Jadi kalau kita melihat biasanya tuh ciri-ciri anak kucing cacingan itu kan bulunya tuh kan kering dan juga kusam gitu kan. Habis itu juga ciri-ciri fisiknya yang terlihat itu kan perutnya membesar. Kenapa perutnya membesar? Karena itu tuh berisi gas ya. Karena cacing-cacing itu kan mengeluarkan gas. Jadi gas-gasnya itu memenuhi perutnya, jadi membuat perutnya tuh jadi kembung. Dan juga biasanya juga dia ada mencretnya, tapi alhamdulillah nih Milo tuh tidak mencret, tapi perutnya juga tuh lihat tuh ya, cat lover, perutnya kembung banget. Dan juga biasanya kucingnya tuh lesu dan anemia ya dia. Untuk ciri anemia sendiri kan kita bisa lihat dari hidungnya. Hidungnya tuh biasanya berwarna pucat. Karena hidung kucing yang sehat itu kan dia pink gitu.
Untuk pemberian obat cacing sendiri, kalau misalnya kucing kita tuh kucing yang sering keluar rumah, outdoor gitu, keluar masuk rumah gitulah pokoknya, itu 1 bulan sekali sebaiknya kita berikan. Tapi apabila tidak ya 3 bulan sekali. Apabila dia tuh kucing indoor ya 3 bulan sekali, karena walaupun kucing indoor juga ada cacingnya ya. Dan cacingan juga itu bisa menular ya. Jadi apabila kita mempunyai kucing yang satu cacingan, itu dia bisa menularkan kepada kucing-kucing yang lain. Bisa lewat kontak fisik atau juga kutu yang bisa kutu loncat itu yang pada kucing, dan juga penularannya bisa melalui litter box, penggunaan litter box yang sama juga bisa. Sedikit berbagi pengalaman ya, dulu saya punya kitten yang waktu itu saya bawa ke dokter habis saya rescue dan diberikan obat cacing oleh dokter. Situ dokter berpesan apabila nanti sampai di rumah reaksi obat cacingnya itu dia muntah, mengeluarkan cacing, maka 1 minggu kemudian harus diberikan kembali obat cacing. Dan benar, sampai di rumah setelah pemberian obat cacing tuh dia muntah cacingnya banyak sekali, dan 1 minggu kemudian saya kembali ke dokter dan diberikan lagi obat cacing yang kedua. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya sharing kita kali ini ya cat lover. Jadi sampai di sini aja pembahasan kita tentang percacingan pada kucing. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.